Hari itu, udara pagi masih sejuk ketika aku membuka jendela kamar. Sinar matahari menerobos tirai tipis, menghangatkan lantai kamar yang dingin. Suasana rumah terasa agak berbeda sejak 1 bulan terakhir, semenjak suamiku pamit pergi keluar kota untuk sebuah proyek besar. Katanya, proyek itu akan memakan waktu lama dan menyita perhatian penuh, sehingga ia tak bisa sering pulang. Aku mencoba memakluminya. Aku tahu pekerjaan di bidang konstruksi memang seringkali menuntut tenaga dan waktu yang tidak sedikit. Namun, tak bisa kupungkiri bahwa rasa rindu itu kerap menghampiri, apalagi ketika malam tiba dan aku mendapati sisi ranjangku kosong. Di ruang makan, ketiga anakku sudah duduk rapi menungguku. Mereka adalah alasan utama aku tetap kuat. Raka, anak sulungku, berusia 13 tahun. Ia mulai memasuki masa remaja, cenderung pendiam namun bertanggung jawab. Alia, si tengah, berumur 9 tahun. Ceria, cerewet, selalu punya banyak pertanyaan, dan tak pernah kehabisan energi. Dira, bungsu kecilku, baru berusia 5 tahun. Ia masih lugu, manja, dan senyumnya adalah obat segala lelahku. Bunda, sarapan apa hari ini? Tanya Alia sambil memainkan sendok di atas meja. Bunda masak nasi goreng kampung favorit kalian. Ada telur dadar juga, jawabku sambil menuangkan teh hangat ke dalam cangkir. Yeay. Aku paling suka nasi goreng Bunda, seru Dira dengan mata berbinar. Raka hanya tersenyum tipis. Ia memang jarang bicara banyak di meja makan, tapi aku tahu dia mendengarkan. Aku duduk bersama mereka, menikmati kebersamaan sederhana itu. Dalam hati, aku berusaha menyembunyikan rasa sepi karena absennya seorang kepala keluarga. Namun, aku juga sadar, aku tak boleh terlihat rapuh di depan anak-anak. Sambil makan, aku membuka pembicaraan yang sudah lama kupikirkan. Kalian tahu, sebentar lagi libur sekolah, kan? Tahu, Bunda, jawab Alia cepat. Katanya 2 minggu full, ya? Bisa main sepuasnya. Betul, aku mengangguk. Nah, Bunda punya rencana. Gimana kalau kita pulang ke kampung halaman Bunda di Bali, menjenguk nenek? Mata ketiga anakku langsung berbinar. Dira sampai menjatuhkan sendoknya. Ke Bali, Bun? Yang ada pantainya itu? Aku tertawa melihat antusiasme mereka. Iya, sayang. Ada pantai, sawah, dan rumah nenek yang adem banget. Wah, keren, seru Alia. Aku bisa main layangan sama sepupu, kan, Bun? Raka yang biasanya diam pun ikut menimpali, asik juga kalau ke sana. Udah lama banget kita nggak mudik. Nenek pasti seneng banget. Aku tersenyum lega. Reaksi mereka sesuai harapanku. Dalam hati, aku memang ingin membawa anak-anak menjauh sejenak dari suasana rumah yang terasa hampa tanpa ayah mereka. Dengan pulang ke Bali, mereka bisa merasakan kehangatan keluarga besar dan lingkungan yang menenangkan. Namun, tiba-tiba Alia menatapku dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Tapi, Bun, ayah ikut enggak? Pertanyaan itu membuat suasana sedikit hening. Raka langsung menunduk, seolah tahu pertanyaan itu sensitif. Aku menarik napas pelan, berusaha memilih kata yang tepat. Ayah kalian masih sibuk dengan proyeknya di luar kota. Bunda sudah coba tanya, tapi kayaknya ayah belum bisa pulang. Jadi, kita berangkat bertiga saja dulu, ya? 4, Bun, sahut Dira polos. Kan ada Bunda juga. Aku tersenyum dan mengusap kepala kecilnya. Iya, maksud Bunda, kita berempat. Alia cemberut sebentar. Ayah kok nggak pernah telepon sih? Aku kangen. Aku berusaha menahan perih di dada. Sejujurnya, aku juga merasa aneh karena suamiku jarang sekali memberi kabar. Pesan singkat pun sering hanya dijawab dengan singkat, kadang dengan alasan sibuk rapat atau sedang di lokasi proyek. Namun, aku memilih untuk tidak menularkan kekecewaan itu pada anak-anak. Ayah pasti sibuk sekali, Nak. Proyek besar memang begitu. Tapi yakinlah, ayah sayang sama kalian. Nanti kalau ayah udah longgar, dia pasti pulang dan main sama kalian. Raka menatapku sebentar, seolah ingin memastikan apakah aku benar-benar percaya dengan ucapanku sendiri. Namun, ia tidak berkata apa-apa lagi. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan persiapan. Aku dan anak-anak sibuk menyiapkan koper,
baju renang, mainan, dan oleh-oleh kecil untuk nenek. Alia dengan semangatnya menuliskan daftar barang bawaan, Raka membantu mengangkat koper, sementara Dira sibuk memasukkan boneka kesayangannya ke tas kecil. Bunda, boneka ini harus ikut ya, kalau enggak aku enggak bisa tidur, katanya sambil mendekap erat boneka kelinci berwarna putih. Aku mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, asal jangan sampai ketinggalan di pantai nanti. Sambil menyiapkan barang-barang, aku sempat menelpon suamiku. Suaranya terdengar agak terburu-buru. Halo, kamu lagi apa? Tanyaku. Di lokasi proyek, ada rapat dengan tim. Ada apa? Jawabnya singkat. Aku menggenggam ponsel erat. Aku mau kasih kabar aja. Aku ajak anak-anak liburan ke Bali, sekalian nengok ibu. Mereka seneng banget. Oh, ya sudah. Hati-hati aja di jalan. Aku lagi sibuk banget, nanti susah kalau sering dihubungi. Tapi, kamu nggak bisa nyusul? Anak-anak kangen. Sudahlah, jangan dibahas. Aku nggak bisa ninggalin kerjaan ini. Nanti aku kabari kalau sempat. Sambungan telepon terputus lebih cepat daripada yang kuharapkan. Aku memandang layar ponsel yang kini gelap, mencoba menenangkan diriku. Mungkin memang benar dia sibuk. Mungkin memang aku terlalu banyak menuntut. Hari keberangkatan pun tiba. Kami naik pesawat pagi menuju Denpasar. Anak-anak terlihat antusias sekali. Dira sampai menempelkan wajahnya di jendela pesawat. Bunda, lihat deh, awannya kayak gula kapas, serunya riang. Aku ikut tersenyum, meski hatiku agak berat. Di sisi lain, aku lega bisa membawa mereka menjauh sejenak dari bayangan kekecewaan. Sesampainya di Bali, udara hangat khas tropis menyambut kami. Dari bandara, aku dan anak-anak dijemput oleh adikku, Wayan, yang memang tinggal tidak jauh dari rumah ibu. Mobil melaju melewati sawah hijau yang terbentang luas, pura-pura kecil di pinggir jalan, dan aroma dupa yang khas di udara. Bunda, indah banget ya, kata Alia dengan mata berbinar. Iya, Nak. Ini kampung halaman Bunda. Banyak cerita masa kecil Bunda di sini. Ketika tiba di rumah ibu, suasana hangat langsung menyambut. Ibu memelukku erat, lalu bergantian memeluk cucu-cucunya. Aduh, cucu nenek udah gede-gede sekarang. Raka udah kayak anak SM. Alia makin cantik, Dira makin gemesin, kata ibu sambil menciumi mereka satu persatu. Nenek, Dira langsung memanjat ke pangkuan ibu, membuat suasana semakin hangat. Aku merasa lega. Setidaknya di sini aku bisa berbagi rasa lelah dengan keluarga, dan anak-anak bisa merasakan kasih sayang seorang nenek. Malam itu, kami makan malam bersama dengan hidangan khas Bali, ayam betutu, sate lilit, dan lawar. Anak-anak lahap sekali. Tawa mereka memenuhi rumah. Namun, ketika malam semakin larut dan semua orang terlelap, aku duduk sendirian di beranda. Angin malam berhembus, suara jangkrik terdengar sayup-sayup. Aku menatap layar ponselku, menunggu pesan atau telepon dari suamiku. Namun, tak ada. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan hati. Besok aku harus fokus sama anak-anak. Jangan terus berharap pada sesuatu yang mungkin tak akan datang. Hari pertama liburan di kampung halaman berjalan dengan penuh tawa anak-anak dan kehangatan keluarga besar. Namun, di balik semua itu, ada kerikil kecil yang terus mengganjal di hatiku, rasa sepi, curiga, dan rindu yang tak terjawab. Aku tidak pernah menyangka bahwa perjalanan liburan ini, yang awalnya hanya ingin menenangkan hati, justru akan membawaku pada kenyataan pahit yang kelak mengubah segalanya. Keesokan harinya, matahari baru saja naik ketika ayam-ayam berkokok bersahut-sahutan di halaman rumah ibu. Anak-anak yang biasanya sulit dibangunkan di rumah, kali ini bangun lebih awal dengan penuh semangat. Ayo jalan-jalan. Alia sudah berdiri di depan pintu kamar dengan rambut masih berantakan. Aku menguap kecil. Jam berapa ini, Nak? Baru juga matahari terbit. Tapi di sini udaranya segar banget, Bun, timpal Raka yang ternyata sudah berpakaian rapi. Aku mau ikut Paman Wayan ke sawah katanya. Dira menyusul dengan langkah kecilnya, sambil menyeret boneka kelinci. Aku ikut juga. Mau lihat bebek di sawah. Aku tertawa, merasa heran sekaligus bangga. Di rumah, anak-anak sering susah diajak bangun pagi. Namun di kampung,
Suasana yang alami membuat mereka penuh semangat. Akhirnya aku mengizinkan mereka ikut Wayan ke sawah, tentu dengan syarat tak boleh jauh-jauh. Aku sendiri memilih menemani ibu di dapur. Di dapur, aroma kayu bakar bercampur dengan wangi rempah-rempah khas Bali. Ibu sedang menyiapkan sarapan sederhana, bubur sumsum dan pisang goreng. Anak-anak betah banget di sini, kataku sambil membantu menyiapkan piring. Ya jelas, kampung itu beda suasananya. Mereka butuh udara segar, butuh lari-lari bebas tanpa takut kendaraan, jawab ibu. Aku tersenyum, lalu diam sejenak sebelum akhirnya memberanikan diri bercerita. Suami belum juga kasih kabar. Katanya sibuk proyek. Aku berusaha percaya, tapi entah kenapa hati ini selalu gelisah. Ibu menghentikan sebentar adonan yang diaduknya. Beliau menatapku dengan mata penuh kasih. Nak, jangan terlalu banyak dipendam. Anak-anak butuh senyum ibunya. Kalau ada yang mengganjal, nikmati dulu liburan ini. Percayakan sama waktu, kebenaran pasti akan muncul sendiri. Aku menunduk. Kata-kata ibu seperti embun yang menyejukkan. Aku sadar, aku memang terlalu sering menahan perasaan. Tak lama kemudian, suara tawa anak-anak terdengar dari arah sawah. Aku keluar rumah, melihat mereka berlari-lari di pematang bersama Wayan. Bunda, lihat, ada bebek jalan berbaris. Dira melambai-lambaikan tangannya. Aku tertawa sambil mengabadikan momen itu dengan ponselku. Alia sibuk mengejar kupu-kupu, sementara Raka dengan tenang membantu Wayan memberi pakan bebek. Melihat mereka begitu bahagia, aku merasa lega. Inilah yang kuinginkan, memberi anak-anak pengalaman berharga, bukan hanya kehidupan di kota yang penuh gedung dan jalanan macet. Malam hari di Bali punya suasana berbeda. Setelah makan malam, kami duduk di bel bengong, semacam pendopo kecil terbuka di halaman rumah. Angin malam sepau-sepau, suara gamelan dari pura terdekat terdengar samar. Bunda, cerita dong waktu bunda kecil di sini, pinta Alia sambil bersandar di pangkuanku. Aku tersenyum, lalu mulai bercerita tentang masa kecilku, bermain layangan di sawah, mandi di sungai, ikut menari di pura saat hari raya. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. Bunda, aku juga mau belajar nari Bali kayak bunda dulu, ujar Alia. Boleh. Nanti kita cari guru tari di desa, ya, jawabku. Raka hanya tersenyum kecil. Kalau aku, lebih suka bantu paman Wayan aja. Seru bisa kerja di sawah. Dira mendekap bonekanya erat. Aku mau sama nenek aja. Nenek kan bisa masak enak. Semua tertawa mendengar keluguan Dira. Malam itu terasa begitu hangat. Setelah anak-anak tidur, aku kembali menatap ponselku. Ada satu pesan singkat dari suamiku. Maaf, sibuk. Jangan ganggu dulu. Hatiku teriris. Itu saja? Hanya kalimat dingin tanpa tanda rindu, tanpa sapaan untuk anak-anak? Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin benar dia sibuk. Aku jangan terlalu curiga. Fokus sama anak-anak dulu, bisikku pada diri sendiri. Namun, dalam hati kecilku ada suara yang berbisik, seakan mengingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan harinya, aku mengajak anak-anak ke pantai dekat desa. Pasir putih terhampar luas, ombak berkejaran, dan burung camar melayang-layang di langit biru. Wah, indah banget. Alia langsung berlari ke tepi air, disusul Dira yang menjerit kegirangan. Raka memilih duduk di bawah pohon kelapa, tapi senyum di wajahnya menunjukkan ia juga menikmati suasana. Aku duduk sambil mengawasi mereka, sesekali ikut bermain air. Tawa anak-anakku terdengar bersahut-sahutan dengan debur ombak. Aku sempat mengabadikan momen itu dengan kamera ponsel. Dalam hati aku berkata, andai saja ayah mereka ada di sini, pasti suasana lebih lengkap. Namun, aku cepat-cepat menghapus pikiran itu. Aku tak ingin merusak kebahagiaan mereka. Hari-hari awal liburan di kampung terasa begitu indah. Anak-anakku bahagia, ibu penuh kasih, adikku membantu banyak hal. Seakan-akan segala beban hilang sementara. Namun, jauh di dalam hatiku, rasa gelisah itu tetap ada. Suamiku yang jarang memberi kabar, jawaban singkatnya, dan firasat aneh yang semakin kuat membuatku tak bisa benar-benar tenang. Aku tidak tahu bahwa takdir sedang menuntunku pada sebuah kebenaran pahit yang akan meruntuhkan segalanya.
Sebuah rahasia yang akan terbongkar di tempat yang seharusnya menjadi surga kecil bagi keluargaku, Pantai Bali. Dan dari sanalah kisah sebenarnya dimulai. Matahari terbit dengan lembut, menyinari sawah yang terbentang hijau di sekitar rumah ibu. Embun masih menempel di ujung daun padi, dan suara ayam jantan bersahutan dengan kokok burung-burung yang mencari makan. Anak-anakku bangun lebih pagi dari biasanya. Mungkin karena suasana desa berbeda dengan kota, udara segar dan pemandangan yang menenangkan membuat mereka penuh semangat. "Bunda, aku mau ikut nenek ke pasar," seru Alia sambil masih mengucek matanya. Aku tersenyum. "Boleh, tapi cuci muka dulu. Jangan langsung lari-lari." Dira, si bungsu, menyeret boneka kelincinya dan bersuara pelan, "Aku ikut juga, aku mau lihat ikan di pasar." Sementara itu Raka sudah duduk di beranda dengan wajah tenang. Ia menatap sawah seakan sedang merenung. Anak sulungku itu memang berbeda, ada kedewasaan yang sering membuatku kagum. Aku dan ibu mengajak mereka berjalan kaki menuju pasar desa. Jalanan masih basah karena embun, bau tanah bercampur dengan aroma bunga Kamboja yang jatuh di sepanjang jalan. Pasar tradisional di desa selalu ramai sejak subuh. Penjual sayur, buah, rempah, dan ikan berjejer di lapak bambu. Suara tawar-menawar terdengar riuh, namun hangat. "Nenek, boleh aku yang bawa keranjang belanja?" Raka menawarkan diri. "Wah, cucu nenek sudah besar dan kuat sekarang," jawab ibu sambil menyerahkan keranjang anyaman kepadanya. Alia berlari ke lapak buah. "Bunda, lihat, mangga ini besar banget." Dira menepuk-nepuk ember berisi ikan kecil. "Ikan, ikan," katanya dengan mata berbinar. Melihat mereka begitu antusias, aku merasa hati yang beberapa hari terakhir terasa gelisah, sedikit mereda. Aku tersenyum, menikmati kehangatan sederhana itu. Di pasar, beberapa tetangga lama menyapaku. Ini kan anaknya Bu Made. Sudah lama nggak pulang, ya?" Aku tersenyum sopan. "Iya, Bu. Sekalian libur sekolah anak-anak, jadi saya ajak mereka pulang kampung." Mereka mengangguk sambil tersenyum. Namun, salah satu di antaranya sempat berbisik, kemarin saya lihat ada orang mirip suamimu di pantai sebelah sana. Lagi duduk sama seorang perempuan. Apa dia sudah pulang?" Aku tercekat, tapi cepat-cepat menyembunyikan keterkejutanku dengan senyum tipis. "Mungkin hanya mirip, Bu. Suami saya masih di luar kota, ada proyek." Tetangga itu hanya mengangguk, lalu beralih ke topik lain. Namun, kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Aku mencoba menepisnya, mengatakan pada diri sendiri bahwa mungkin hanya kebetulan. Bali memang tempat wisata, siapa saja bisa datang. Sepulang dari pasar, kami menyiapkan makan siang bersama. Ibu mengajari Alia membuat lawar, makanan khas Bali yang berbahan sayur-sayuran. Raka sibuk membantu Wayan memotong kayu bakar di dapur, sementara Dira asyik bermain di halaman bersama kucing peliharaan ibu. "Bunda, aku bisa masak juga nanti kalau udah gede," kata Alia bangga setelah tangannya belepotan bumbu. Aku tertawa. "Boleh, tapi jangan kebanyakan makan bumbunya ya, Nak." Makan siang hari itu terasa begitu nikmat. Sambil duduk di lantai beralaskan tikar pandan, kami menyantap ayam betutu, sambal matah, dan sayur urap. Tawa anak-anakku bercampur dengan suara angin yang masuk dari jendela. Sejenak, aku merasa semua beban hilang. Hari itu kebetulan malam purnama, salah satu hari penting dalam tradisi Bali. Ibu mengajakku dan anak-anak ikut sembahyang di pura kecil di dekat rumah. Anak-anak tampak antusias memakai pakaian adat. Alia terlihat anggun dengan kebaya kecil berwarna kuning, Raka memakai kamen dengan udeng di kepalanya, sementara Dira lucu sekali dengan selendang kecil yang kebesaran. "Bunda, aku cantik nggak?" tanya Alia sambil berputar. "Cantik sekali, sayang." "Nenek pasti bangga," jawabku. Suasana pura malam itu penuh cahaya lilin dan dupa yang harum. Anak-anakku melihat dengan takjub bagaimana orang-orang berdoa dengan hikmat. Aku berbisik pada mereka, "Ini budaya nenek moyang kita. Kita harus menghargainya." Di balik rasa syukur itu, aku masih merasa ada bayangan gelisah. Firasatku tentang suami yang jarang memberi kabar semakin kuat. Tapi aku memilih diam, tidak ingin merusak ketenangan anak-anakku. Malam setelah sembahyang,
Aku duduk di bel bengong bersama Raka. Bulan purnama bulat sempurna di langit, menyinari wajah anak sulungku yang tampak lebih dewasa dari usianya. Bunda, katanya pelan, ayah kenapa jarang telepon? Dulu waktu masih sibuk, ayah masih sempat kabarin aku soal sekolah. Sekarang kayak nggak peduli. Pertanyaan itu menusuk hatiku. Aku mencoba menahan air mata. Ayahmu pasti sibuk sekali, Nak. Bunda yakin, dia tetap sayang sama kamu dan adik-adikmu. Raka menatapku lekat-lekat. Tapi kalau ayah sayang, kenapa dia nggak pernah nanya kabar kita? Aku terdiam. Tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya aku hanya meraih bahunya dan berkata, kadang orang dewasa punya beban yang sulit dijelaskan. Tapi kamu jangan khawatir, Bunda akan selalu ada untuk kamu dan adik-adikmu. Raka mengangguk, meski aku bisa melihat sorot kecewa di matanya. Beberapa hari berikutnya, kehidupan kami di desa berjalan damai. Anak-anak menikmati liburan dengan penuh semangat. Raka ikut Wayan ke sawah, belajar bagaimana cara menanam padi. Alia ikut ibu membuat canang sari, persembahan kecil dari janur dan bunga. Dira sibuk bermain pasir di halaman, membuat istana bersama boneka kelincinya. Aku sendiri banyak membantu ibu di dapur, sekaligus menikmati kebersamaan dengan keluarga. Suasana terasa lengkap, seolah aku menemukan kembali rumah yang selama ini kurindukan. Namun, sesekali pikiran tentang suami kembali mengganggu. Pesan-pesannya semakin jarang. Kalaupun ada, hanya berupa kata singkat, sibuk. Nanti kabarin kalau ada penting. Jangan ganggu rapat. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada kabar rindu. Hatiku makin gelisah. Satu sore, ketika aku mengajak anak-anak ke pantai untuk bermain layang-layang, aku melihat sekilas sosok pria dari kejauhan. Siluetnya sangat mirip dengan suamiku. Ia duduk di pasir, ditemani seorang wanita berambut panjang. Aku spontan berhenti melangkah. Jantungku berdetak kencang. Bunda, kenapa berhenti? Tanya Alia. Aku cepat-cepat tersenyum. Nggak apa-apa, sayang. Lanjut main layangan yuk. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin itu hanya kebetulan, mungkin hanya mirip. Namun, rasa curiga semakin besar. Seperti ada sesuatu yang menunggu untuk terbongkar. Hari-hari di kampung terasa hangat dan penuh tawa, namun di balik semua itu, ada bayangan gelap yang mengintai. Aku mencoba menghibur diri dengan keindahan Bali, dengan kasih sayang ibu, dengan tawa anak-anakku. Namun, firasatku tentang suami semakin kuat, bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku. Aku tidak tahu, bahwa dalam beberapa hari ke depan, aku akan menyaksikan kebenaran dengan mataku sendiri. Sebuah kebenaran yang akan menghancurkan hatiku sekaligus menguji kekuatan seorang ibu untuk melindungi anak-anaknya. Kami melihat suamiku dengan pelakor dan anakku mengejar suamiku, namun saat anakku memeluk suamiku pelakor memarahi, mengusir dan memukul kepala anakku hingga berdarah, suamiku yang melihat tak bereaksi dan diam saja tak peduli, tak ada tatapan rindu dan kangen untuk anak-anaknya. Malam itu, aku duduk di kursi rumah sakit dengan mata bengkak dan hati yang seperti disayat ribuan belati. Di pangkuanku, anakku yang paling kecil sudah tertidur pulas karena kelelahan menangis. Sedangkan anakku yang tertua masih terjaga, duduk di samping ranjang adiknya yang sedang dirawat. Luka di kepala akibat pukulan pelakor itu membuat darah mengalir deras hingga menimbulkan trauma yang sulit untuk dihapuskan. Aku masih bisa melihat wajah pucatnya, mata yang sesekali berkedip menahan sakit, dan suara lirihnya yang memanggilku. Mama, jangan tinggalin aku. Setiap kata itu menusuk jantungku. Rasanya seluruh dunia bergetar dan runtuh di hadapanku. Aku tak menyangka, perjalanan liburan sekolah yang tadinya ingin kujadikan obat rindu untuk anak-anak justru berubah menjadi awal tragedi. Semua yang kulihat di pantai sore tadi seperti mimpi buruk yang tak bisa kulupakan. Bayangan suamiku yang sedang dipeluk mesra oleh wanita itu berulang kali muncul di kepalaku, dan setiap kali aku mengingatnya, tubuhku bergetar hebat. "Mah, ayah kok kayak nggak peduli sama kita?" tanya anak sulungku pelan, matanya berkaca-kaca. Aku terdiam. Bagaimana aku harus menjawab? Bagaimana aku bisa menjelaskan pengkhianatan sekejam itu pada anak-anak yang masih murni hatinya? Kupeluk bahunya, ku coba menenangkan, meski hatiku sendiri sedang berkecamuk. Nak,
Yang penting sekarang adikmu sembuh dulu. Soal ayah, Mama akan jelaskan nanti. Percayalah, Mama ada untuk kalian. Beberapa jam setelah kejadian itu, suamiku sempat datang ke rumah sakit. Tatapan matanya gelisah, seperti orang ketakutan. Namun yang membuatku semakin muak adalah ketika kulihat perempuan itu, pelakor yang telah melukai anakku, ikut berdiri di belakangnya. Dengan wajah pura-pura polos, ia berusaha sembunyi di balik tubuh suamiku. Aku berdiri tegak, menahan marah. Kamu masih tega bawa perempuan itu ke sini, setelah apa yang dia lakukan ke anakmu sendiri, suaraku meninggi. Suamiku tersentak, tapi bukannya membela anak kami, ia justru mencoba menenangkanku dengan suara datar, jangan bikin keributan di sini. Orang-orang bisa dengar. Dia tidak sengaja tadi, hanya refleks. Mataku panas. Rasanya ingin kutampar wajahnya saat itu juga. Tidak sengaja? Anakmu berdarah. Kepala anakmu sobek karena dipukul oleh wanita itu, dan kamu bilang tidak sengaja. Perempuan itu menunduk, entah karena merasa bersalah atau sekadar berpura-pura. Tapi aku tidak peduli. Keluar. Kalian berdua keluar dari ruangan ini sekarang juga, suaraku menggema. Beberapa perawat yang kebetulan lewat menoleh kaget. Suamiku hanya diam sesaat, lalu mencoba mendekat ke ranjang anak kami. Namun, anakku yang tengah dirawat justru menepis tangannya lemah. Jangan sentuh aku. Pergi. Aku nggak mau ayah di sini. Suaranya lirih, tapi jelas. Suamiku terdiam, wajahnya berubah kaku. Mungkin ia tidak menyangka anak sekecil itu bisa berkata sekeras itu padanya. Dengan enggan, ia mundur, lalu menarik perempuan itu keluar ruangan. Sejak saat itu, aku bersumpah dalam hati, aku tidak akan pernah membiarkan pria itu lagi masuk dalam hidupku dan anak-anak. 3 hari kemudian, anakku sudah membaik. Luka di kepalanya mulai mengering, meski butuh waktu untuk sembuh total. Aku memutuskan untuk tetap tinggal lebih lama di Bali, di rumah ibuku. Di sanalah aku merasa lebih aman, lebih kuat, dan lebih mampu menata kembali hidupku. Setiap malam, aku duduk di beranda rumah sambil menatap bintang. Angin Bali berhembus lembut, namun hatiku tetap penuh luka. Ibu sering menemaniku, sesekali menggenggam tanganku erat. Anakmu masih kecil-kecil. Jangan tunjukkan terus kesedihanmu di depan mereka. Kamu harus jadi kuat, demi mereka, ucap ibu lembut. Aku mengangguk, meski air mata tetap mengalir. Bu, aku benar-benar enggak nyangka. Dia tega sekali. Selama ini aku pikir dia sibuk kerja, ternyata dia sibuk bersenang-senang dengan perempuan itu. Ibu mengelus rambutku, menenangkan. Banyak lelaki yang bisa hilang arah ketika diuji. Tapi kamu jangan sampai ikut jatuh. Ingat, kamu punya kendali atas hidupmu. Kamu juga punya hak atas semua yang sudah kalian bangun bersama. Aku mengangguk lagi. Kata-kata ibu itu seperti pecut yang membangunkanku dari kelumpuhan batin. Malam itu juga, aku membuka laptop dan memeriksa semua aset, rekening, dan posisi jabatan suamiku di perusahaan. Selama ini, aku memang lebih berperan dalam manajemen, sedangkan dia hanya menjadi direktur pelaksana. Aku masih punya kuasa penuh untuk mengambil keputusan, termasuk membekukan akses rekening dan fasilitas. Tanganku gemetar saat menekan tombol konfirmasi pemblokiran ATM milik suamiku. Seketika, aku teringat bagaimana dulu aku mempercayainya sepenuh hati, menyerahkan segalanya dengan tulus. Tapi ternyata, kepercayaan itu dibalas dengan pengkhianatan. Mulai sekarang, kamu akan tahu rasanya kehilangan kenyamanan, gumamku pelan. Keesokan harinya, berita mengenai skandal suamiku mulai tersebar di lingkungan kerja. Beberapa kolega yang masih setia padaku memberi laporan bahwa ia terlihat panik, bahkan sempat menghubungi banyak orang untuk meminta bantuan keuangan. Tapi semua akses sudah kuputus. Sementara itu, pelakor itu kabarnya jatuh pingsan ketika tahu semua fasilitas mewah, mobil, kartu kredit, bahkan apartemen, sudah tak bisa mereka nikmati lagi. Aku hanya bisa tersenyum miris. Betapa cepatnya kebahagiaan semu itu runtuh ketika sumbernya ditarik pergi. Di sisi lain, aku harus menghadapi pertanyaan demi pertanyaan dari anak-anak. "Ma, ayah kenapa nggak pernah telepon kita lagi? Ma, apa ayah udah nggak sayang sama kita? Ma,
Apa kita nggak bisa pulang bareng ayah lagi? Setiap pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Aku tak bisa berbohong, tapi juga tak ingin melukai mereka lebih dalam. Akhirnya, dengan suara pelan, aku menjawab, ayah sedang sibuk dengan pilihannya sendiri. Tapi percayalah, Mama akan selalu ada buat kalian. Mama nggak akan ninggalin kalian, apapun yang terjadi. Mereka pun mengangguk, meski aku tahu luka di hati kecil mereka jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menyusun langkah baru. Aku menegaskan pada diriku sendiri, ini bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan yang lebih bermartabat. Aku ingin menunjukkan pada anak-anakku bahwa seorang ibu bisa berdiri tegak meski dihancurkan dari dalam. Aku mulai sibuk dengan perusahaan, mengatur strategi baru agar bisnis tetap berjalan lancar tanpa campur tangan suamiku. Aku juga memperhatikan kebutuhan anak-anak, memberikan mereka kasih sayang lebih agar tidak merasa kehilangan. Di sisi lain, aku mendengar kabar bahwa suamiku mencoba berbagai cara untuk menghubungiku. Telepon, pesan singkat, bahkan mengirim orang ke rumah ibuku. Tapi semua ku tolak. Baginya, pintu itu sudah tertutup, aku sudah terlalu sakit, terlalu hancur untuk kembali. Dan aku tak akan membiarkan anak-anakku tumbuh dalam rumah tangga yang penuh pengkhianatan. Malam itu, ketika duduk di kamar sambil menatap wajah anak-anakku yang sedang tidur, aku berbisik pada diriku sendiri. Ini baru permulaan. Aku akan buktikan bahwa tanpa dia, aku bisa lebih bahagia. Aku akan buktikan bahwa aku mampu melindungi anak-anakku dengan cara apapun. Dan aku akan buktikan bahwa tak ada satupun pengkhianatan yang bisa menghancurkan aku selamanya. Air mataku menetes, tapi kali ini bukan air mata kelemahan. Ini adalah air mata tekad. Aku tahu, jalan di depan tidak akan mudah. Akan ada perlawanan, akan ada fitnah, akan ada rasa sakit yang lebih dalam. Tapi aku sudah siap. Karena aku bukan hanya seorang istri yang disakiti. Aku adalah seorang ibu, seorang perempuan, dan seorang pemimpin yang tahu caranya bangkit. Pagi itu, matahari Bali terbit dengan indahnya, memantulkan cahaya keemasan di atas sawah hijau yang terhampar luas. Namun, hatiku sama sekali tidak ikut hangat. Yang ada hanyalah bara yang terus berkobar. Aku duduk di beranda rumah ibu, memandangi anak-anakku yang sedang bermain, sambil memikirkan langkah berikutnya. Aku tahu, aku tidak bisa hanya berdiam diri. Aku sudah mengambil tindakan dengan membekukan rekening dan fasilitas suamiku, tapi itu baru permulaan. Ia harus tahu bahwa setiap kebohongan, setiap pengkhianatan, ada harganya. Dan aku tidak akan berhenti sebelum harga itu dibayar lunas. Siang itu, telepon genggamku berdering berkali-kali. Nomor yang muncul adalah nomor lama suamiku. Aku diam. Tidak kuangkat. Lalu, masuk pesan panjang. Aku salah, tapi jangan buat keputusan gegabah. Anak-anak tetap butuh aku. Kamu nggak bisa seenaknya blokir semua akses. Aku juga punya hak. Aku tersenyum miris. Hak? Bukankah ia sendiri yang membuang hak itu ketika memilih meninggalkan rumah dan bersenang-senang dengan perempuan lain? Aku tidak balas pesannya. Beberapa menit kemudian, masuk pesan dari nomor tak dikenal. Kali ini singkat saja. Kamu pikir kamu bisa menang terus? Hati-hati. Kamu nggak tahu aku bisa apa. Aku tahu betul siapa pengirimnya. Si pelakor itu. Bukannya takut, aku justru semakin berapi-api. Kalau kau pikir aku perempuan lemah, kau salah besar, gumamku sambil menggenggam ponsel erat. Hari-hari berlalu, dan gosip tentang skandal rumah tanggaku mulai merebak di lingkungan sosial. Awalnya aku khawatir anak-anakku akan mendengar, tapi ternyata mereka lebih kuat dari yang kubayangkan. Anakku yang sulung bahkan berkata, "Emma, biarin aja orang ngomong. Yang penting kita tahu kebenarannya. Mama jangan sedih lagi. Kita bisa kok jalan terus tanpa ayah." Aku menahan air mata mendengar kalimat itu. Di balik luka mereka, anak-anakku justru menjadi penopang terbesarku. Suamiku rupanya tidak tinggal diam. Ia mencoba mendatangi kantor pusat perusahaan. Tapi betapa terkejutnya dia ketika satpam menolaknya masuk karena akses kartunya sudah diblokir. Aku mendapat laporan bahwa ia mengamuk di lobi, berteriak-teriak ingin bertemu denganku. Aku hanya tersenyum ketika mendengar kabar itu.
Inilah waktunya ia merasakan bagaimana rasanya kehilangan kendali. Sehari kemudian, aku mengadakan rapat dengan jajaran direksi. Semua sudah tahu masalah pribadi yang menimpaku, tapi mereka tetap mendukungku. Bu, jangan khawatir. Kami ada di pihak Anda. Perusahaan lebih stabil di tangan Anda daripada di tangan beliau, ujar salah satu direktur senior. Aku mengangguk, hatiku semakin mantap. Terima kasih. Saya hanya ingin memastikan satu hal, tidak ada lagi akses untuknya. Semua keputusan harus melewati saya. Semua mengangguk setuju. Di sisi lain, aku mendengar kabar bahwa pelakor itu mulai panik. Hidup mewah yang dulu ia pamerkan di media sosial kini hilang seketika. Mobil mewah ditarik leasing, apartemen tidak bisa lagi ditempati karena biaya maintenance tidak dibayar, dan kartu kredit yang biasa ia gunakan untuk berbelanja kini ditolak. Ia bahkan sempat datang ke perusahaan, mencari-cari suamiku. Tapi tentu saja, tidak ada yang mau menerimanya. Para karyawan sudah tahu siapa dia, dan mereka hanya menggeleng sinis setiap kali namanya disebut. Aku tidak bisa menahan senyum pahit. Rasakan, pikirku. Rasakan bagaimana rasanya terjebak dalam kebohongan yang kalian buat sendiri. Namun, aku tahu permainan belum berakhir. Suamiku akhirnya berhasil menghubungiku lewat nomor kantor. Kali ini aku putuskan untuk menjawab. Aku cuma mau bicara baik-baik, suaranya terdengar lelah. Bicara? Setelah semua kebohonganmu? Setelah kau biarkan perempuan itu melukai anakmu? Tanyaku tajam. Aku Wilaf. Aku jenuh, aku butuh suasana baru. Tapi itu nggak berarti aku nggak sayang sama kalian, ia mencoba membela diri. Aku tertawa kecil, getir. Sayang? Kalau benar sayang, kau tidak akan biarkan anakmu berdarah di depan matamu. Kau bahkan tidak membelanya. Ia terdiam. Suasana hening cukup lama, sebelum akhirnya ia berkata, jangan ambil semua dariku. Aku janji akan berubah. Aku menghela napas panjang. Aku sudah terlalu sakit untuk percaya janji. Mulai sekarang, kita jalan masing-masing. Kau urus hidupmu, aku urus anak-anak. Telepon itu kututup, meninggalkannya tanpa jawaban. Malam itu, aku berbicara dengan ibuku tentang rencana selanjutnya. Bu, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus pastikan anak-anakku punya masa depan tanpa diganggu oleh bayangan bapaknya yang sudah menghancurkan rumah ini. Ibu mengangguk. Kalau itu jalan yang kamu pilih, ibu dukung. Tapi kamu harus siap dengan segala konsekuensinya. Dia mungkin akan melawan. Aku menatap ibu dengan mantap. Aku siap, Bu. Aku tidak takut lagi. Selama anak-anakku bersamaku, aku bisa hadapi semuanya. Keesokan harinya, aku mulai mengurus proses hukum, pembekuan harta bersama, pengalihan aset ke anak-anak, dan persiapan perceraian. Aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku juga tidak ingin memberi celah pada suamiku untuk kembali berkuasa. Sementara itu, kabar tentang dirinya semakin memalukan. Banyak rekan bisnis yang menarik diri karena kehilangan kepercayaan. Pelakor yang dulu selalu tersenyum manis kini ketakutan kehilangan segalanya. Aku mendengar dari seorang teman bahwa wanita itu bahkan sempat pingsan di sebuah restoran karena ditolak saat ingin membayar dengan kartu kredit kosong. Orang-orang menertawakannya, dan berita itu cepat menyebar. Aku hanya menghela napas. Dunia memang berputar cepat. Meski begitu, aku sadar ada bahaya lain yang mengintai. Suamiku, dalam kondisi terpojok, bisa saja nekat melakukan hal-hal yang merugikan. Aku harus selalu waspada, apalagi demi keselamatan anak-anakku. Maka, aku mulai memperketat keamanan rumah, memastikan ada penjaga setiap malam, dan tidak membiarkan anak-anak pergi tanpa ditemani. Aku tahu, aku tidak boleh lengah sedikit pun. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menemukan kekuatan baru. Aku merasa lebih tenang, lebih fokus, dan lebih yakin dengan langkahku. Anak-anakku juga mulai terbiasa dengan keadaan baru. Mereka belajar menerima kenyataan bahwa ayah mereka telah memilih jalan lain. Suatu malam, anak bungsuku mendekapku erat. "Ma, jangan sedih lagi ya. Kita kan punya mama." "Itu udah cukup." Aku menangis sambil memeluknya erat. "Iya, Nak. Mama janji nggak akan pernah ninggalin kalian." Dan di dalam hati,
Aku tahu, perjuangan ini baru saja dimulai. Tapi aku tidak sendirian. Aku punya 3 malaikat kecil yang menjadi sumber kekuatanku. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku diinjak. Aku sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali. Aku adalah seorang ibu. Dan demi anak-anakku, aku akan terus berjuang, apapun yang terjadi. Hari itu, aku berdiri di depan gedung pengadilan negeri dengan langkah mantap. Meski hatiku masih terluka, aku tahu ini adalah jalan yang harus kutempuh. Proses perceraian tidak hanya tentang memutus ikatan dengan suamiku, tapi juga tentang memastikan hak-hak anakku terlindungi sepenuhnya. Di sisiku, pengacaraku, seorang perempuan tegas bernama Maya, menyemangati. Bu, jangan khawatir. Bukti yang kita punya sangat kuat. Kesaksian, rekaman, hingga foto-foto suami Anda bersama wanita itu, semuanya akan jadi senjata. Kita akan menuntut hak asuh penuh untuk Anda, juga pembekuan aset yang sudah Ibu lakukan. Aku mengangguk. Nafasku berat, tapi tekadku tak tergoyahkan. Aku sudah siap. Aku tidak akan mundur lagi. Sidang pertama dimulai. Di ruang sidang yang penuh orang, aku melihat suamiku duduk di kursi tergugat. Wajahnya kusut, tidak lagi segagah dulu. Pelakor itu duduk di belakangnya, mencoba terlihat anggun, tapi matanya sembab, tanda malam-malam tanpa tidur. Ketika hakim memintaku bicara, aku maju dengan kepala tegak. Yang mulia, saya menggugat cerai suami saya bukan hanya karena perselingkuhan, tetapi karena ia telah lalai sebagai suami dan ayah. Anak saya sendiri terluka akibat ulah perempuan yang dia bawa, dan dia tidak menunjukkan pembelaan sedikitpun. Saya tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga yang penuh kebohongan. Suasana ruang sidang hening. Semua orang menatapku, sebagian berbisik-bisik. Aku tidak peduli. Biarlah mereka tahu kebenaran. Suamiku mencoba membela diri. Yang mulia, saya mengakui kesalahan saya. Tapi saya masih ingin mempertahankan keluarga saya. Saya menyesal. Saya mohon diberi kesempatan. Aku menatapnya tajam. Kesempatan itu sudah kamu buang sejak hari pertama kau memilih membohongi kami. Sekarang terlambat. Hakim mencatat semua, dan sidang ditunda untuk agenda berikutnya. Tapi aku tahu, awal yang kuat sudah kubuat. Hari-hari berikutnya penuh dengan tekanan. Media lokal mulai mencium aroma skandal, karena perusahaan kami cukup besar. Beberapa wartawan bahkan mencoba mewawancarai, tapi aku menolak. Aku tidak ingin masalah pribadi menjadi konsumsi publik lebih jauh. Namun, aku tidak bisa menahan semua orang. Gosip semakin beredar, dan aku tahu pelakor itu menjadi bulan-bulanan di dunia maya. Foto-fotonya yang dulu pamer kemewahan kini beredar dengan caption penuh sindiran. Aku tidak ikut campur, tapi dalam hati, aku merasa ada keadilan yang bekerja dengan sendirinya. Di rumah, anak-anakku semakin dekat denganku. Mereka menjadi penghiburan terbesar. Setiap kali aku lelah, senyum mereka membuatku bangkit lagi. Bahkan anakku yang sempat terluka kini mulai pulih, baik fisik maupun mentalnya. Kalau nanti kita nggak punya ayah lagi, nggak apa-apa kan? Kita masih bisa bahagia kan? Tanya anak sulungku suatu malam. Aku menahan tangis, lalu memeluknya erat. Tentu, nak. Bahagia itu nggak harus lengkap. Bahagia itu ada kalau kita saling sayang. Dan Mama janji, Mama akan terus bahagiain kalian. Suamiku rupanya makin terpuruk. Setelah semua akses keuangan tertutup, ia mulai menjual barang-barang pribadinya. Beberapa teman yang dulu selalu menempel kini menjauh. Rekan bisnisnya juga tak mau lagi bekerja sama. Pelakor itu, yang tadinya selalu tersenyum penuh percaya diri, kini mulai tampak hancur. Aku dengar kabar ia sering ribut dengan suamiku karena hidup mereka makin sulit. Tanpa fasilitas, tanpa uang, hubungan mereka berubah jadi beban. Sementara aku, meski sakit, tetap bisa menata hidup bersama anak-anak dan perusahaan. Ironis sekali, yang dulu tampak berkuasa kini justru terpuruk. Sidang kedua semakin mempertegas posisiku. Pengacaraku menghadirkan saksi mata di pantai, orang-orang yang melihat bagaimana pelakor itu memukul anakku. Bukti medis luka kepala anakku juga diperlihatkan. Hakim tampak mengernyit, jelas tidak menyukai tindakan itu.
Suamiku berusaha menyangkal. Itu hanya kecelakaan. Tidak ada maksud menyakiti. Namun hakim menegurnya, tapi Anda sebagai ayah tetap lalai. Anda membiarkan kejadian itu tanpa perlindungan. Itu catatan buruk bagi Anda. Aku menatapnya, kali ini tanpa marah. Hanya ada rasa kosong. Bagiku, dia sudah bukan siapa-siapa lagi. Di luar sidang, pelakor mencoba mendekatiku. Dengan wajah pucat, ia berkata lirih, "Tolong, jangan hancurkan dia. Kalau kamu terus begini, aku juga akan sengsara." Aku menatapnya dingin. "Kamu sudah membuat anakku berdarah. Kamu sudah menghancurkan rumah tanggaku. Dan sekarang kamu minta aku kasihan? Kamu pikir aku sepolos itu?" Dia terdiam, wajahnya memerah, lalu menunduk. Aku melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Proses hukum berjalan cukup cepat karena bukti-bukti begitu jelas. Hakim akhirnya memutuskan hak asuh penuh jatuh padaku. Suamiku hanya diberi kewajiban nafkah yang jumlahnya ditentukan pengadilan. Keputusan itu membuatku lega. Rasanya beban berat yang menekan dadaku selama berbulan-bulan mulai terangkat. Suamiku tampak terpukul mendengar putusan itu. Ia mencoba menghampiriku, tapi aku hanya berkata, "Kamu sudah membuat pilihanmu. Sekarang terimalah akibatnya. Aku tidak akan pernah lagi membiarkanmu menyakiti kami." Ia menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Tapi penyesalan itu sudah tidak berarti apa-apa bagiku. Hari-hari setelah putusan itu, hidupku perlahan kembali teratur. Aku fokus pada perusahaan, pada anak-anak, dan pada diriku sendiri. Aku mulai belajar tersenyum lagi, meski masih ada luka di hati. Suamiku semakin hilang arah. Tanpa akses, tanpa pekerjaan, ia hanya bergantung pada pelakor itu. Tapi pelakor sendiri sudah tidak kuat hidup susah. Kabar terakhir yang kudengar, mereka sering bertengkar hebat. Dan aku hanya bisa berkata dalam hati, inilah buah dari pengkhianatan. Suatu malam, aku duduk di kamar sambil menulis di buku harian. Hari ini aku resmi bebas. Bebas dari kebohongan, bebas dari pengkhianatan, bebas dari luka yang tak pernah sembuh. Aku tahu jalan ke depan masih panjang, tapi aku siap. Karena aku punya 3 alasan terbesar untuk terus melangkah. Anak-anakku. Aku menutup buku itu dengan senyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, aku merasa damai. Hari-hari setelah kejadian di pantai itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Aku masih mengingat jelas setiap detail peristiwa. Tatapan kosong suamiku saat tertangkap basah, wajah pucat pelakor yang panik, dan tangisan anak-anakku ketika melihat darah mengalir di pelipis kakaknya yang sempat didorong kasar oleh wanita itu. Semua bercampur aduk menjadi beban di dadaku, membuatku sulit bernapas setiap kali bayangan itu muncul. Pelakor tersebut bukan hanya kehilangan kenyamanan hidup, tapi juga mulai ditinggalkan orang-orang terdekatnya. Banyak yang malu berhubungan dengannya setelah tahu ia merebut suami orang. Dia sampai sakit, loh. Katanya stres karena takut kehilangan fasilitas mewah dari suamimu. Bahkan ada kabar dia pingsan waktu tahu rekening suamimu dibekukan, kata temanku sambil menggeleng. Aku tidak kasihan sedikitpun. Bukankah dia sendiri yang memilih jalan itu? Jika dia berpikir bisa hidup enak dengan menghancurkan rumah tangga orang, maka kini dia harus merasakan akibatnya. Aku hanya bisa menghela napas. Dalam hati aku berkata, rasakan apa yang kalian buat pada anak-anakku. Suatu ketika tiba-tiba seseorang menepuk bahuku. Aku menoleh, dan hampir tak percaya dengan siapa aku bertemu. Suamiku. Wajahnya kusut, rambutnya berantakan, matanya merah seperti kurang tidur. Aku ingin bicara, katanya singkat. Aku menarik napas panjang, lalu menjawab dingin, aku tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Tolong, beri aku kesempatan menjelaskan. Aku Wilaf, katanya memohon. Aku menatapnya tajam. Wilaf? Sebulan penuh kau berbohong, meninggalkan anak-anak, bersenang-senang dengan perempuan lain, lalu sekarang kau bilang hilaf? Apa kamu kira aku ini perempuan bodoh yang bisa kau bodohi terus-menerus? Dia terdiam. Orang-orang di warung mulai memperhatikan, tapi aku tidak peduli. Biarlah seluruh dunia tahu siapa dia sebenarnya. Aku hanya bosan, rumah terlalu ramai. Aku ingin suasana berbeda, katanya akhirnya dengan suara gemetar.
Aku tertawa miris. Jadi kau lebih memilih pelukan perempuan asing daripada tawa anak-anakmu? Kau menyebut rumah kita ramai, padahal itu tanda kita diberkati dengan cinta. Kau sebut bosan, padahal yang kau cari hanya nafsu. Terima kasih sudah jujur. Dengan begitu aku tak punya alasan lagi untuk mempertahankanmu. Dia mencoba menyentuh tanganku, tapi aku menarik diri. Mulai hari ini, jangan pernah harap kau bisa kembali ke rumahku. Aku akan melindungi anak-anakku darimu, bahkan jika itu berarti aku harus melawanmu di pengadilan. Wajahnya pucat. Mungkin baru kali ini dia sadar bahwa aku tidak main-main. Pagi itu, aku bangun dengan hati yang lebih tenang dari sebelumnya. Udara Bali terasa berbeda, lebih segar, lebih jernih, seolah-olah semesta ingin memberi pesan bahwa badai yang menimpaku sudah mulai reda. Aku menatap wajah anak-anakku yang masih terlelap. Mereka tidur berdekatan, saling merangkul, seakan takut dipisahkan. Aku tahu, keputusan besar ada di depan mata. Selama ini aku masih menunda untuk benar-benar memutuskan nasib rumah tangga kami, tapi setelah semua yang terjadi, aku sadar aku tidak boleh goyah lagi. Suamiku sudah menunjukkan wajah aslinya, bukan hanya berkhianat, tapi juga mengabaikan anak-anak. Itu dosa yang tak bisa kutoleransi. Hari itu aku menuliskan semua dalam buku catatanku. Mengurus perceraian secara resmi. Mengurus hak asuh anak-anak. Mengamankan aset dan keuangan keluarga. Menyusun hidup baru bersama anak-anak. Catatan itu sederhana, tapi bagiku itu adalah peta menuju kebebasan. 2 hari kemudian aku pergi menemui pengacaraku di Denpasar. Aku membawa semua dokumen penting, buku nikah, akta kelahiran anak-anak, dan dokumen perusahaan. Pengacaraku, seorang wanita parubaya bernama Bu Ratna, menatapku dengan penuh empati. Saya sudah dengar garis besarnya. Perceraian tidak pernah mudah, apalagi dengan kondisi seperti ini. Tapi kamu sudah mengambil langkah tepat dengan mengamankan aset lebih dulu. Itu membuat posisi kamu kuat. Aku mengangguk. Yang saya inginkan hanya hak asuh anak-anak, Bu. Saya tidak peduli kalau dia mau menikah dengan selingkuhannya. Saya hanya tidak mau anak-anak terluka lagi. Bu Ratna menatapku dengan serius. Kamu punya semua bukti. Foto di pantai, rekaman percakapan, bahkan laporan medis anakmu yang dipukul oleh perempuan itu. Semua itu memperkuat posisi kamu di pengadilan. Jangan khawatir, saya akan bantu agar hak asuh penuh jatuh padamu. Aku merasa lega mendengarnya. Rasanya seperti ada beban berat yang sedikit terangkat dari pundakku. Tak lama kemudian, kabar tentang gugatan cerai yang kuajukan sampai ke telinga suamiku. Ia mendatangiku di rumah ibu, tapi kali ini aku menolaknya masuk. Kami berbicara di halaman. Wajahnya terlihat kacau, jauh dari sosok percaya diri yang dulu ku kenal. Kenapa harus sampai cerai? Kita bisa bicarakan baik-baik, katanya dengan nada memohon. Aku menatapnya tajam. Baik-baik? Kau pikir mendorong anak sampai berdarah itu hal yang bisa dibicarakan baik-baik? Kau pikir kebohonganmu sebulan penuh itu bisa dihapus begitu saja? Dia menghela napas, suaranya meninggi. Aku hilaf. Aku cuma butuh suasana baru. Tapi aku masih sayang kalian. Aku tertawa sinis. Sayang? Sayang macam apa yang membuatmu tega memilih wanita lain daripada anak-anakmu sendiri? Kalau benar kau sayang, kau tidak akan membiarkan anakmu disakiti di depan matamu tanpa membela. Dia terdiam. Aku bisa melihat rasa malu di matanya. Tapi itu tidak cukup. Luka yang dia buat terlalu dalam untuk sekadar ditutup dengan kata, maaf. Aku sudah memutuskan. Kita selesai. Kau boleh bersama siapapun yang kau mau, tapi jangan pernah lagi mencoba merebut anak-anakku, kataku tegas. Dia ingin membalas, tapi aku meninggalkannya begitu saja. Saat itu, untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa merdeka. Proses perceraian berjalan cukup cepat karena aku sudah menyiapkan semua bukti. Di pengadilan, aku menyampaikan kronologi dengan tenang meski hatiku bergetar. Suamiku mencoba menyangkal, tapi foto-foto dan saksi mata membuatnya tak berkutik. Pelakor itu bahkan tidak hadir di sidang, mungkin terlalu malu. Atau mungkin takut menghadapi konsekuensi dari ulahnya. Hakim akhirnya mengetuk palu.
Aku mendapatkan hak asuh penuh atas anak-anak, sementara suamiku hanya diwajibkan memberi nafkah sesuai kemampuan, yang kini juga terbatas karena aku sudah menarik jabatannya dari perusahaan. Keputusan itu membuatku lega. Rasanya seperti rantai panjang yang selama ini mengikatku akhirnya putus. Aku bebas. Setelah resmi bercerai, aku memutuskan untuk tinggal lebih lama di Bali bersama anak-anak. Aku ingin memberi mereka waktu untuk pulih. Aku juga mulai merancang cabang baru perusahaan di Denpasar agar bisa lebih dekat dengan ibu dan keluarga besar. Hari-hariku kini berbeda. Aku bukan lagi istri yang dihantui kecurigaan dan kebohongan. Aku seorang ibu tunggal yang berjuang, tapi juga seorang perempuan merdeka yang bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Aku mengajak anak-anak mengeksplorasi Bali. Kami belajar menari Bali, ikut membuat canang sari bersama tetangga, bahkan mencoba menanam padi di sawah. Anak-anakku mulai tertawa lepas lagi, dan itu membuat semua luka terasa lebih ringan. Sementara itu, kabar tentang suamiku dan pelakor semakin menyedihkan. Tanpa akses keuangan dariku, gaya hidup mewah mereka runtuh. Suamiku kehilangan kepercayaan dari banyak klien karena reputasinya tercoreng. Ada gosip bahwa pelakor itu akhirnya meninggalkannya juga. Ia tidak tahan hidup tanpa fasilitas mewah yang dulu ia nikmati. Suamiku benar-benar terpuruk, bahkan sempat terlihat mondar-mandir mencari pekerjaan baru yang setara. Ketika aku mendengar kabar itu, aku tidak merasa senang ataupun sedih. Aku hanya merasa adil. Hidup memang akan selalu membalas perbuatan seseorang, cepat atau lambat. Beberapa bulan kemudian, anak-anakku mulai menunjukkan perubahan positif. Si sulung yang sempat murung kini lebih bersemangat belajar. Ia bahkan mengatakan ingin menjadi pengacara suatu hari nanti. Supaya bisa membela orang-orang yang disakiti seperti ibu, katanya dengan senyum kecil. Aku terharu mendengarnya. Ternyata dari luka yang dalam, lahir semangat baru dalam diri anakku. Adik-adiknya juga mulai terbiasa dengan kehidupan baru. Mereka lebih mandiri, lebih dekat denganku, dan tidak lagi sering bertanya tentang ayah mereka. Aku tahu, mungkin suatu hari mereka akan mencari jawaban sendiri, tapi untuk sekarang aku bahagia melihat mereka kembali tersenyum. Suatu sore, aku duduk di tepi pantai bersama anak-anak. Matahari terbenam perlahan, langit berubah jingga keemasan. Angin laut membawa aroma garam yang menenangkan. Aku menatap ke laut lepas dan tersenyum. Aku bukan lagi perempuan yang hancur karena dikhianati. Aku adalah perempuan yang bangkit dari luka, yang belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang suami istri, tapi tentang kasih sayang seorang ibu pada anak-anaknya. Aku menghela napas panjang, merasa lega. Mulai sekarang, kita akan hidup bahagia dengan cara kita sendiri, bisikku pada anak-anakku. Mereka memelukku erat, dan aku tahu, itulah kemenangan sejati. Bukan membalas dendam pada suamiku atau pelakornya, tapi mampu bangkit dan tetap memberikan cinta yang tulus pada anak-anakku. Aku tersenyum, menatap senja. Hidupku memang berubah, tapi aku yakin ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih indah. Hidupku setelah perceraian tidak serta-merta tenang. Ada masa-masa sulit, malam-malam panjang penuh renungan, dan tangis yang tiba-tiba pecah tanpa sebab. Namun, aku belajar sesuatu. Luka bisa menjadi kekuatan jika kita mau menerimanya. Setiap kali aku merasa rapuh, aku hanya perlu menatap wajah anak-anakku. Mereka adalah alasan mengapa aku harus berdiri tegak. Mereka adalah bukti bahwa meski suamiku pergi, aku masih memiliki cinta yang utuh. Aku mulai menulis jurnal setiap malam. Menuliskan perasaan, rasa marah, kecewa, juga harapan. Dari sana aku sadar, aku tidak boleh membiarkan masa lalu menahanku. Aku harus menatap ke depan. Keputusanku membuka cabang perusahaan di Denpasar ternyata langkah yang tepat. Dengan dukungan keluarga besar, aku berhasil mengembangkan usaha properti dan pariwisata kecil-kecilan. Bali, dengan keindahannya, menjadi peluang besar. Aku bekerja keras, tapi kali ini aku tidak lagi terjebak dalam rutinitas yang membuatku jauh dari keluarga. Aku melibatkan anak-anakku dalam beberapa kegiatan. Si sulung membantuku di kantor, mencatat data, belajar dasar-dasar bisnis. 2 adiknya ikut ketika aku bertemu klien di lokasi proyek, sehingga mereka tahu apa yang kulakukan. Perlahan, kepercayaan diriku kembali tumbuh.
Aku bukan lagi wanita yang terpuruk karena dikhianati, melainkan seorang pengusaha, ibu, sekaligus perempuan yang berharga. Ibuku selalu ada di sampingku. Nak, jangan takut hidup tanpa suami. Lelaki bisa pergi, tapi keluarga tidak akan meninggalkanmu, katanya suatu malam sambil menggenggam tanganku. Kata-kata itu menjadi pengingat betapa berharganya dukungan keluarga. Kakak-kakak dan paman-pamanku juga ikut membantu menjaga anak-anak ketika aku sibuk. Mereka memastikan aku tidak pernah merasa sendirian. Aku juga bertemu sahabat-sahabat baru, terutama sesama ibu tunggal. Kami sering berkumpul, berbagi cerita, saling menguatkan. Dari mereka aku belajar bahwa aku bukan satu-satunya yang mengalami pengkhianatan. Ada banyak perempuan di luar sana yang bangkit setelah dikhianati. Meski sudah bercerai, bayang-bayang mantan suamiku masih sesekali muncul. Dia beberapa kali mencoba menghubungi anak-anak, tapi mereka menolak berbicara. Suatu kali, ia datang ke sekolah untuk menemui mereka. Anakku yang sulung langsung berdiri di depan adik-adiknya, menatap tajam ayahnya. Ayah pergi saja. Kami tidak butuh ayah yang lebih memilih wanita lain daripada kami. Mantan suamiku terdiam, wajahnya pucat. Aku hanya bisa menghela napas melihatnya dari kejauhan. Aku tidak menghalangi anak-anak jika suatu hari mereka ingin berhubungan lagi dengan ayahnya, tapi aku juga tidak memaksa. Kepercayaan yang sudah hancur memang sulit dibangun kembali. Aku sendiri tidak lagi merasakan cinta atau rindu padanya. Yang tersisa hanyalah rasa iba, karena dia memilih jalan yang salah dan kehilangan segalanya. Setelah semua yang terjadi, aku merasa butuh kedamaian batin. Aku mulai lebih rajin beribadah, berdoa, dan ikut kegiatan sosial di pura. Aku menemukan ketenangan saat berdoa, menyerahkan semua luka pada Sang Pencipta. Aku juga mulai mengajarkan anak-anakku tentang pentingnya bersyukur. Kita mungkin kehilangan ayah, tapi kita masih punya satu sama lain. Itu sudah cukup, kataku pada mereka. Kami sering ikut kegiatan bakti sosial di desa, membantu orang-orang yang kurang mampu. Dari sana anak-anakku belajar bahwa hidup bukan hanya tentang harta atau kemewahan, tapi tentang berbagi dan peduli. Hari-hariku kini dipenuhi kebahagiaan sederhana. Sarapan bersama anak-anak, menonton film di rumah, atau sekadar berjalan kaki di pantai sore hari. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak harus mewah. Ada malam ketika kami duduk bersama di beranda, mendengar suara jangkrik. Si bungsu bertanya polos, "Bu, kenapa sekarang kita lebih sering tertawa?" Aku tersenyum dan menjawab, karena kita sudah bebas dari hal-hal yang bikin sedih. Sekarang kita bisa hidup dengan damai. Mereka mengangguk, lalu tertawa bersama. Saat itu aku sadar, inilah kebahagiaan sejati yang selama ini kucari. Aku tidak menyesali pernikahanku. Dari sana aku belajar banyak hal. Aku belajar tentang kesetiaan, pengkhianatan, kekuatan, dan keberanian. Aku juga belajar bahwa tidak semua orang bisa menghargai cinta yang tulus. Yang terpenting, aku belajar menghargai diriku sendiri. Aku bukan wanita lemah yang harus bergantung pada lelaki. Aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri, membesarkan anak-anakku, dan tetap bahagia. Beberapa tahun kemudian, ketika lukaku sudah benar-benar sembuh, aku bertemu seseorang. Dia adalah rekan bisnis yang kemudian menjadi sahabat. Seorang duda yang juga pernah merasakan pahitnya pengkhianatan. Kami sering bekerja sama dalam proyek, lalu lama-lama mulai dekat. Dia tidak pernah memaksakan apapun, hanya selalu ada ketika aku butuh. Dia juga bisa akrab dengan anak-anakku, terutama si sulung. Awalnya aku ragu membuka hati lagi, tapi perlahan aku menyadari bahwa cinta tidak selalu datang dari masa lalu. Kadang, cinta sejati datang ketika kita sudah siap. Namun, aku juga tidak terburu-buru. Bagiku, kebahagiaan utama adalah anak-anakku. Jika suatu hari aku menikah lagi, itu bukan karena aku butuh sandaran, melainkan karena aku ingin berbagi kebahagiaan dengan orang yang tepat. Waktu berjalan cepat. Anakku yang sulung tumbuh menjadi remaja cerdas dan mandiri. Ia benar-benar serius ingin menjadi pengacara. Ia sering berkata, "Aku ingin jadi pelindung untuk ibu dan adik-adik." Adik-adiknya juga berkembang dengan baik. Mereka berprestasi di sekolah, punya banyak teman, dan selalu ceria. Melihat mereka tumbuh bahagia adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku.
Aku bangga pada mereka. Meski pernah mengalami trauma besar, mereka bisa bangkit dan melanjutkan hidup dengan penuh semangat. Itu bukti bahwa kasih sayang seorang ibu bisa menyembuhkan luka apapun. Kini, bertahun-tahun setelah kejadian itu, aku duduk di beranda rumahku yang baru di Bali. Rumah yang kubangun sendiri dari hasil kerja keras. Anak-anakku berlarian di halaman, tertawa riang. Ibuku duduk di sampingku, tersenyum puas melihat cucu-cucunya tumbuh bahagia. Aku menatap langit senja yang indah, lalu tersenyum. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi selalu ada jalan menuju kebahagiaan. Aku sudah melewati badai, aku sudah merasakan sakit yang luar biasa. Tapi dari semua itu, aku lahir kembali sebagai perempuan yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bahagia. Dan yang terpenting, aku tidak pernah lagi takut menghadapi masa depan. Karena aku tahu, aku dan anak-anakku bisa melewatinya bersama.